Bahkan, alat operasi yang tidak tajam harus diasah secara manual menggunakan kertas pasir sebelum digunakan dalam tindakan medis. Pagi ini saya mau menjelaskan bahwa saya mewakili teman-teman dokter bedah dan dokter kandungan juga yang menggunakan pisau. Pisau bedah ini hanya digunakan satu kali untuk satu pasien. Jadi setelah dipakai untuk satu pasien langsung dibuang. Jadi satu pisau baru steril dan hanya untuk satu pasien. Pisau bedah ini masih terbungkus dan masih dalam kondisi steril. Jadi satu pisau ini dipergunakan untuk satu pasien. Jadi memang masih terbungkus dan ada indikator sterilnya. Jadi tidak dipakai untuk satu pisau untuk dua pasien, tidak. Jadi satu pisau untuk satu pasien, selesai dikerjakan langsung dibuang. Jadi tidak ada pisau bedah yang diasah-asah, tidak ada. Jadi pisau ini benar-benar tajam dan masih steril. Setelah dipakai langsung dibuang. Jadi pisau ini adalah bahan habis pakai gitu. Kemudian untuk masalah kertas pasir, terus terang kami tidak tahu menahu masalah kertas pasir untuk mengasah-asah itu, karena yang kami tahu adalah ketika kami berada di meja operasi, kondisi semua sudah siap, semua barang-barang instrumen bedah semua sudah steril, kami siap pakai. Jadi tidak ada pernah berurusan dengan yang namanya kertas pasir atau asah mengasah. Kami merendam semua alat dengan cairan yang kami pakai di sini adalah cairan Baisit. Itu kami rendam, ada perbandingannya dengan waktu yang ditentukan. Setelah direndam, kami mulai mencuci sikat. Jadi kami punya sikat di sini, ada yang sikat agak halus, agak kasar, bahkan kami juga punya kertas pasir. Nah, setelah alat-alat itu dicuci sikat, ada yang noda yang masih membandel, yang tidak bisa hilang hanya dengan merendam atau dengan sikat biasa. Kami membantu membersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Kami menggosoknya secara perlahan-lahan dan terbukti dia bisa membantu untuk kebersihan alat-alat yang membandel oleh noda darah. Jadi kertas pasir yang kami pakai di sini adalah untuk membersihkan alat-alat instrumen, terkhususnya yang berbahan logam yang benar-benar bandel dengan nodanya, bukan kertas pasir untuk fungsi yang lain. Kami punya alat pengering 4 buah, ada di sebelah 2, di sini 2. Jadi kami mengeringkan ke dalam sini dengan suhu 10 bisa 2-3 kali tergantung kecepatan dia mengering. Setelah sudah sampai di angka 0, artinya sudah selesai, kami bisa mengambil kembali alatnya, lalu kami serahkan ke bagian pengepakan, packing, dan steril. Itu ada petugas tersendiri lagi. Jadi alat yang sudah dikeringkan tadi, kami serahkan ke sini. Serahkan di loket ini, nanti diterima dari teman-teman yang di dalam ruangan pengepakan, packing. Di situ mereka setting jenis-jenis alat, walaupun tadi di tempatnya sudah ada namanya masing-masing jenis alat, tapi mereka melihat kembali, setting kembali jenis-jenis alat ini benar tidak, layak tidak, ada checklistnya juga di sana. Setelah itu dengan siapa yang melakukan packing hari ini atau yang menyiapkan alat, jadi masing-masing orang bertanggung jawab. Kalau yang A melakukan berarti checklist atas nama dia, sebaliknya kalau orang yang lain juga. Setelah disetting, packing, sudah siap semua, siap masuk mesin. Mesinnya ada di ruangan yang dalam lagi Bapak. Alat-alat kami yang setelah dicuci, disetting, packing, lalu kami sterilkan menggunakan mesin. Jadi mesin yang kita punya di sini ada 2 jenis. Yang satu ini autoclave untuk jenis-jenis instrumen atau yang berbahan logam, termasuk kain kasa juga kita masuknya di sini. Dengan suhu 134 derajat, dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu pintu mesin akan terbuka secara otomatis dan alat-alat sudah bisa siap digunakan. Lalu mesin yang kedua yang namanya mesin steril pool, itu yang untuk berbahan
bahan karet seperti jenis selang-selang, alat-alat untuk operasi mata. Itu ada di ruangan sebelah. Nanti setelah mesin ini selesai beroperasi, setelah selesai dengan waktu yang ditentukan, pintu ini akan terbuka secara otomatis. Ya, pintu ini akan terbuka secara otomatis. Kami mengeluarkan alat yang ada di dalam mesin ini dengan menggunakan troli yang ada. Karena suhunya sangat panas, 134 derajat. Lalu kami biarkan dulu di atas troli 10-15 menit dengan suatu tujuan tertentu supaya kertas-kertas wrapping itu yang bahan packingan itu dia istilahnya dia bisa merapat kembali setelah proses tadi, sehingga walaupun disentuh dia bebas daripada kuman. Setelah itu alat-alatnya kami sortir, kami pisahkan per jenis-jenis ruangannya. Ya, jadi seperti ini sudah tersedia. Ini yang berbahan karet, ini untuk ruangan NICU atau ICU bayi, ini untuk perina, lalu ini untuk ruangan UGD, poli bedah, alat untuk rawat luka, dan ini jenis-jenis selang dan lain-lain bagian kamar operasi. Terkait dengan gunting yang tidak tajam itu, kesepakatan saya dengan Bapak Karu kamar operasi bahwa gunting-gunting yang tidak tajam menurut klinisi itu disisihkan. Jadi mereka tetap masuk ke sini alat-alat yang kotor, tapi guntingnya sudah dipisahkan. Ini bukti gunting-gunting yang sudah tidak tajam, sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kami tetap merendam, kami tetap proses, tapi istilahnya kami menyimpan karena dia sudah tidak layak pakai.